Pada zaman Nabi Zakaria alaihi salam, hiduplah seorang wanita salehah dan taat bernama Hana. Meskipun usianya sudah lanjut, ia belum juga dikaruniai keturunan. Dengan hati penuh harap, ia berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, "Ya Allah, usia saya telah berlalu, tetapi Engkau belum menganugerahkan keturunan kepadaku. Saya bernazar kepada Mu, jika Engkau menganugerahkan seorang anak, maka saya akan menghidmatkannya untuk berbakti di Baitul Maqdis." Doa Hana ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran. Tidak lama setelah itu, Allah Ta'ala mengabulkan doa Hana dan menganugerahkan seorang anak. Hana sangat gembira melihat karunia tersebut, namun kegembiraannya tidak berlangsung lama. Ketika melihat anaknya, ia menyadari bahwa anak itu adalah seorang perempuan. Hal ini membuat hati Hana sedih. Ia kembali berdoa kepada Allah Rabbul Alamin dengan hati pilu. "Ya Allah, saya telah bernazar bahwa anak yang Engkau berikan akan saya khidmatkan untuk Baitul Maqdis. Tapi anak ini perempuan. Bagaimana mungkin saya mempersembahkannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, sementara para pengurus Baitul Maqdis tidak biasa menerima perempuan untuk tugas tersebut?" Mendengar doa sedih Hana, Allah Rabbul Alamin memberinya ketenangan. "Wahai Hana, janganlah bersedih karena anakmu perempuan. Tentang tugas pengabdian di Baitul Maqdis, serahkanlah urusan itu kepadaku. Engkau peliharalah anak ini hingga ia siap, lalu bawalah ia ke Baitul Maqdis. Aku sendiri yang akan menerimanya." Setelah mendapatkan ketenangan dari Allah Ta'ala, Hana menjadi tenang. Ia pun memberi nama anak perempuannya itu dengan nama Maryam. Kemudian Hana berdoa lagi. "Ya Allah, terimalah Maryam dan keturunannya dalam naungan rahmat Mu dan lindungilah mereka dari godaan syaitan." Hana membesarkan Maryam hingga berusia 7 tahun. Pada masa itu, Nabi Zakaria alaihi salam adalah imam di Baitul Maqdis. Saat Maryam mencapai usia 7 tahun, Hana membawanya kepada Nabi Zakaria alaihi salam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, saya pernah bernazar bahwa jika Allah mengaruniakan anak kepadaku, saya akan menyerahkannya untuk berkhidmat di rumah Allah, Baitul Maqdis. Kini saya telah membesarkannya 7 tahun, dan saya datang untuk memenuhi nazar tersebut. Tolong terimalah dia dan berikan kesempatan untuk berkhidmat." Nabi Zakaria alaihi salam kemudian mengumpulkan seluruh pengurus Baitul Maqdis dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bersedia memelihara dan membimbing anak ini?" Semua pengurus Baitul Maqdis melihat wajah Maryam yang bersinar penuh cahaya dan masing-masing ingin mendapat kehormatan membimbingnya. Nabi Zakaria alaihi salam juga menginginkan hal yang sama, sebab Maryam adalah keponakan istrinya. Beliau berkata, "Wahai saudara-saudaraku, saya lebih berhak memeliharanya karena bibinya berada dalam rumah saya." Namun para pengurus tidak menerima alasan tersebut. Mereka berkata, "Wahai Zakaria, hati kami semua ingin memelihara anak ini. Karena itu, alasanmu tidak cukup untuk memberikan hak itu hanya kepadamu." Melihat semua pihak ingin memelihara Maryam, Nabi Zakaria alaihi salam berkata, "Baiklah. Mari kita serahkan urusan ini kepada Allah Rabbul Alamin. Kita lakukan undian. Kita akan melemparkan pena-pena kita ke dalam air. Pena siapa yang tetap mengapung di atas air, maka dia yang akan memelihara Maryam. Sedangkan pena yang tenggelam, dia tidak berhak." Semua pengurus setuju dengan usulan itu. Mereka membawa sebuah wadah besar berisi air. Satu persatu mereka melemparkan pena ke dalamnya. Semua pena tenggelam. Terakhir, Nabi Zakaria alaihi salam melemparkan penanya, dan ternyata penanya tetap mengapung di atas air. Dengan keputusan itu, disepakatilah bahwa Nabi Zakaria alaihi salam yang akan memelihara Maryam. Nabi Zakaria alaihi salam kemudian membangunkan sebuah kamar di dekat Baitul Maqdis khusus untuk Maryam. Maryam tinggal di kamar itu dan beliau sendiri yang mengurusnya. Setiap kali keluar, Nabi Zakaria alaihi salam mengunci kamar itu agar tidak ada orang yang masuk. Suatu waktu, setelah meninggalkan Maryam di dalam kamar, Nabi Zakaria alaihi salam disibukkan oleh satu urusan penting hingga beliau lupa kepada Maryam. Allah Rabbul Alamin memang sengaja menghilangkan ingatan Maryam dari hatinya,
karena Allah hendak menampakkan sebuah mukjizat besar. 4 hari kemudian, Nabi Zakaria alaihi salam teringat Maryam. Beliau merasa sangat cemas dan berkata, "Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Entah bagaimana keadaan Maryam sekarang, tanpa makanan, tanpa minuman selama 4 hari." Segera Nabi Zakaria alaihi salam kembali ke Baitul Maqdis dan membuka pintu kamar Maryam. Beliau sangat terkejut melihat Maryam sedang beribadah dengan khusyuk kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam kamar, terdapat berbagai macam buah-buahan dan makanan yang harum semerbak. Melihat pemandangan itu, Nabi Zakaria alaihi salam langsung bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Setelah Maryam menyelesaikan syalatnya, ia mengucapkan salam kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Dengan nada penuh penyesalan, Nabi Zakaria alaihi salam bertanya, "Maryam, bagaimana keadaanmu selama beberapa hari ini? Aku benar-benar terlupa karena sibuk, maafkan aku." Maryam menjawab, "Apa yang Anda katakan, wahai Nabi Allah? Saya tidak mengerti. Bukankah Anda baru meninggalkan saya pagi ini, dan sekarang baru siang hari Anda kembali bertanya tentang keadaan saya?" Nabi Zakaria alaihi salam tercengang mendengar jawaban Maryam. Beliau bertanya lagi, "Maryam, dari mana datangnya makanan dan buah-buahan ini?" Maryam berkata, "Allah yang Maha Agung, yang telah membuatmu lupa kepadaku, adalah Allah yang sama yang telah mendatangkan makanan-makanan yang indah ini untukku." Nabi Zakaria alaihi salam berkata, "Wahai Maryam, sungguh Allah telah memberimu banyak nikmat. Teruslah beribadah dan berbakti kepada Allah. Akan datang suatu hari ketika Allah akan memberimu kedudukan mulia yang akan menjadi teladan bagi seluruh dunia." Dengan demikian, Maryam radhiyallahu anha tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan muda yang sangat dekat di sisi Allah. Pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapannya seorang laki-laki bertubuh tinggi dan berwajah bercahaya. Maryam segera menutupi wajahnya dan berusaha menjauh. Ketika laki-laki itu mendekat, Maryam berkata, "Wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Aku tidak mengenalmu dan tidak tahu apa maksudmu mendekat kepadaku." Sesungguhnya Maryam tidak mengetahui bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Beliau berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, aku datang membawakan kabar gembira dari Allah untukmu." Maryam bertanya, "Siapa engkau dan kabar gembira apa yang kau bawa?" Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Aku adalah utusan Allah. Aku datang untuk memberimu seorang anak laki-laki." Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak? Sedangkan aku belum bersuami dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun?" Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Wahai hamba Allah, Tuhanmu telah berfirman bahwa hal itu sangat mudah baginya. Allah ingin menjadikan anak ini sebagai tanda kebesaran dan rahmat bagi manusia. Keputusan ini sudah Allah tetapkan sejak lama. Allah akan memberimu seorang anak laki-laki tanpa disentuh oleh laki-laki manapun." Kemudian malaikat Jibril alaihi salam meniupkan nafas ke arah wajah Maryam radhiyallahu anha, lalu beliau pun menghilang. Maryam segera merasakan tubuhnya menjadi lebih berat. Setelah itu, Maryam menjadi sangat gelisah dan sujud di hadapan Allah sambil berdoa, "Wahai Allah yang Maha Agung, Engkau telah meletakkan ujian berat ini atas diriku. Jika hal ini diketahui manusia, niscaya aku akan menjadi bahan cemoohan. Tetapi aku menerima tugas berat ini dari MU. Janganlah Engkau uji orang lain dengan cobaan seberat ini, karena banyak manusia bisa kehilangan iman mereka. Wahai Allah yang Maha Penyayang, berikanlah aku kekuatan untuk berhasil melewati ujian ini. Jadikan aku termasuk orang-orang yang sabar dan mudahkanlah segala kesulitanku." Beberapa hari kemudian, tersebar kabar di kalangan Bani Israel bahwa Maryam radhiyallahu anha sedang mengandung. Seorang laki-laki datang dan menghardiknya. "Maryam, katakan yang sebenarnya, siapa ayah dari anak yang ada dalam kandunganmu? Engkau seorang perawan, bagaimana bisa engkau hamil tanpa disentuh laki-laki?"
Beritahu kami siapa laki-laki itu agar kami dapat menghukumnya. Maryam radhiyallahu anha menjawab, Aku tidak mengetahui apa-apa. Aku tidak berbuat dosa dengan laki-laki manapun. Tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Apa yang kalian lihat adalah tanda kebesaran Allah Rabbul Alamin. Dia telah memberiku anak ini tanpa sentuhan laki-laki, dan dia telah memberitahuku bahwa anak ini akan menjadi nabi bagi zaman ini. Apakah kalian lupa bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa, alaihimassalam tanpa ayah dan ibu? Apakah kalian tidak ingat bahwa Allah yang Maha Pengasih mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Maka tentu saja Dia mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Meskipun Maryam radhiyallahu anha harus mendengar perkataan hina dan tuduhan yang menyakitkan, beliau tetap mengatakan, Anak ini adalah anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Aku tidak mengetahui selain itu. Akhirnya, mereka pun pergi meninggalkan Maryam, dan beliau kembali menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah. Maryam radhiyallahu anha menangis dan berdoa kepada Allah. Wahai lautan rahmat, Engkau mampu mengubah lautan menjadi gunung dan gunung menjadi lautan. Engkau mampu mengangkat orang fakir menjadi raja, dan menjadikan raja menjadi fakir. Maka tolonglah aku dalam saat sulit ini. Lindungilah aku dari penghinaan mereka. Aku tidak sanggup lagi menahan tuduhan yang kejam ini. Pada saat itu juga, malaikat Jibril, alaihi salam datang kepada Maryam radhiyallahu anha dan berkata, Wahai Maryam, janganlah engkau berputus asa. Rahmat Allah bersamamu. Janganlah engkau takut terhadap hinaan manusia. Allah akan membela kehormatanmu. Jangan sia-siakan waktumu untuk menjawab tuduhan mereka. Sibukkan dirimu dalam ibadah kepada Allah. Allah akan selalu melindungimu. Maryam radhiyallahu anha pun menjalani masa kehamilannya dengan sabar selama 10 bulan 10 hari, dalam keadaan menangis dan berdoa. Hingga suatu hari, rasa sakit melahirkan mulai terasa. Maryam radhiyallahu anha keluar dari rumah dan pergi ke sebuah padang pasir yang luas. Tempat itu bernama Baitul Ahm, sekitar 12 mil dari Baitul Maqdis. Sesampainya di sana, Maryam mencari perlindungan di bawah sebuah pohon kurma. Rasa sakit melahirkan semakin hebat, sementara rasa takut terhadap celaan manusia terus menghantui hatinya. Maryam pun berdoa dengan penuh kesedihan. Wahai Allah, andai saja aku tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Andai saja aku sudah dilupakan oleh manusia. Kemudian Maryam radhiyallahu anha melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat indah. Dalam kondisi kelelahan dan kesendirian tanpa seorang pun manusia yang menolongnya. Allah mengutus malaikat Jibril, alaihi salam. Beliau membukakan sebuah mata air di dekat Maryam, dan berkata, Wahai Maryam, minumlah air dari mata air ini dan makanlah kurma dari pohon ini. Ketika Maryam menginginkan kurma, dahan pohon itu merendah ke arahnya. Maryam menggoyang sedikit dahan itu, dan kurma-kurma segar pun berjatuhan. Maryam makan kurma dan meminum air jernih dari mata air tersebut, sehingga kesehatannya pulih. Kemudian malaikat Jibril, alaihi salam berkata, Wahai Maryam, jangan khawatir terhadap tuduhan mereka. Jika ada yang bertanya tentang anak ini, berisyaratlah bahwa kamu sedang berpuasa. Pada masa Bani Israel, orang yang berpuasa dilarang berbicara. Allah Rabbul Alamin akan membuat bayi ini sendiri yang akan menjawab semua pertanyaan mereka. Maryam radhiyallahu anha menggendong bayinya dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Beliau memandang wajah anaknya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, bayi itu, Nabi Isa, alaihi salam, berkata, Wahai ibuku, hari ini engkau telah sempurna. Tetapi tidak ada manusia yang datang mengucapkan selamat kepadamu. Maka akulah yang pertama kali mengucapkan salam dan mengucapkan selamat kepadamu. Terimalah salam dan cinta kasihku dari lubuk hati. Maryam radhiyallahu anha mendengar kata-kata ajaib dari bayi yang baru lahir itu dengan penuh keheranan. Beliau tidak pernah membayangkan akan mendengar hal seperti itu dari anaknya.
Lalu Maryam radhiyallahu anha berulang kali memanjatkan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Maryam semoga Allah meridai beliau menggendong bayi yang baru lahir itu dan berangkat menuju Baitul Maqdis. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, beliau sampai di sana. Kaum Bani Israel, ketika mendengar kabar tersebut, berkumpul di sana untuk menertawakan dan memperolok beliau. Mereka bertanya kepada Maryam semoga Allah meridai beliau, "Wahai Maryam, katakanlah, bagaimana mungkin seorang perempuan perawan yang belum menikah dapat melahirkan seorang anak?" Maryam semoga Allah meridai beliau memberi isyarat bahwa beliau sedang berpuasa, sehingga tidak diperbolehkan berbicara. Beliau memberi tanda, "Jika kalian ingin bertanya, tanyakanlah kepada bayi ini, dia akan menjawab semua pertanyaan kalian." Mereka pun mengejek dan berkata, "Wahai Maryam, apakah engkau mengira dengan berpuasa dan tidak berbicara, serta menyuruh kami berbicara dengan bayi ini, engkau dapat menyembunyikan kebenaran? Apakah bayi ini bisa berbicara? Ini semua dusta dan alasan belaka. Engkau tidak akan bisa menutupi kenyataan. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar." Sebagian dari mereka berkata, "Mari kita bertanya kepada bayi ini dan lihat apa yang terjadi." Maka mereka pun mendekati bayi Isa dan bertanya, "Wahai anak Maryam, siapa ayahmu? Apa identitas ayahmu? Bagaimana engkau bisa berada dalam kandungan ibumu?" Lalu bayi Isa alaihi salam menjawab dengan berkata, "Aku adalah hamba Allah. Allah telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dimanapun aku berada, Dia menjadikanku penuh keberkahan. Dia memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan Dia memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikanku orang yang sombong dan celaka. Keselamatan atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kalian hendaknya bersiap menerima dakwahku, karena aku akan segera menyampaikan dakwah ini kepada kalian." Kaum Bani Israel mendengar ucapan bayi Isa alaihi salam yang begitu fasih dan penuh hikmah, lalu mereka tercengang. Bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir mampu berkata-kata seperti itu? Ini adalah sebuah mukjizat besar. Tak satu pun dari mereka mampu berkata apa-apa. Kenyataan ini segera menyebar ke seluruh wilayah. Banyak orang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Bayi Isa alaihi salam membacakan ayat-ayat dari Taurat kepada orang-orang yang datang. Mendengar kalam ilahi dari lisan seorang bayi membuat banyak orang sadar akan kesalahan mereka. Mereka pun meminta maaf kepada Maryam semoga Allah meridai beliau.